cabur tinju, sosialisasi tadi seperti apa Pak? Intinya Pak? Sosialisasi yang tadi saya ikuti untuk materi sosialisasi perihal musorkot yang akan dilaksanakan di tahun 2020 itu saya rasa cukup bagus. Kebetulan kami tadi dengan cabur-cabur yang lain itu sebanyak 8 cabur ya. Jadi pembagian sosialisasi itu KONI mengadakan 4 session ya. Jadi per session itu 9 cabur olahraga. Dan kebetulan saya dengan cabur-cabur yang lain yang barusan itu dari hasil sosialisasi yang kami dengar dan kami lihat itu cukup jelas dan cukup kami mengerti tujuan dari untuk musorkot tersebut dan persyaratan barangkali ada cabur-cabur yang mau mengajukan ketua KONI untuk periode berikutnya. Oh, jadi jelas semua mekanismenya Pak ya? Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Hasil tadi sosialisasi dengan pengurus KONI terkait musorkot seperti apa Bu? Udah jelas mekanismenya atau bagaimana Bu? Ya alhamdulillah jelas, ya apalagi sudah terprogram kelihatannya sudah siap untuk maju. Tadi dengan beberapa cabang dan bagaimana Bu protokol kesehatannya Bu dijalankan atau bagaimana? Alhamdulillah semuanya memenuhi protokol kesehatan, yang pakai masker. Ada yang sanitizer. Tinggal pelaksanaan aja ya Bu ya? Pelaksanaan aja. Kapan ya Bu? Kalau pelaksanaan nanti tanggal 19 Desember. Oke siap, terima kasih Bu. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan tidak ada gangguan apapun. Oke. Nah, berkaitan dengan berakhirnya kepemimpinan Ibu Wati, maka harus disampaikan kepada seluruh cabur bahwa KONI akan menggelar musorkot. Nah, informasi ini harus sampai kepada seluruh cabur karena juga mereka bagian dari peserta musorkot. Kita ingin memastikan bahwa agenda yang dilakukan oleh KONI berkaitan musorkot adalah sesuai dengan ADART atau ketentuan yang berlaku. Misalnya sosialisasi kepada seluruh cabur. Kemudian berkaitan dengan informasi persyaratan cabur untuk menjadi peserta musorkot. Kemudian menginformasikan kepada seluruh cabur mengenai syarat-syarat bakal calon ketua umum KONI. Jadi kita ingin memastikan bahwa seluruh tahapan itu adalah bagian dari amanah organisasi dan ini insya Allah on the track. Itu Pak Dudi Juharno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudi sebagai Ketua SC dalam musorkot KONI Kota Cirebon nanti ini selama beberapa hari ini dan ke depan agendanya apa Pak? Ya, saya selaku Ketua SC berdasarkan SK nomor 25 ya yang dibuat oleh KONI garis miring D KONI garis miring 10 tahun 2020 tentunya berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas tupoksinya SC terkait dengan musorkot 2020. Agenda hari ini adalah salah satu kewajiban saja yang dilakukan oleh SC melalui tim penjaringan untuk melakukan sosialisasi terkait hal-hal dengan musorkot besok dan juga dengan tata cara, mekanisme penjaringan dan validasi calon ketua umum KONI masa bakti 2020-2024. Itu Mas. Total cabur yang dikumpulkan di rapat koordinasi ini berapa cabur dan dibagi ke berapa sesi Pak? Yang kita undang itu sesuai dengan database yang kita miliki berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh bidang organisasi ada kurang lebih sekitar 36 ya, tapi progres nih bisa saja bertambah atau bisa saja nanti pada saatnya ada juga cabur yang kehilangan haknya karena kehabisan SK-nya sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini progres ya, sementara ada 35 sampai 36. Saya belum buka database aslinya itu. Ya. Nah, setelah hasil rapat sosialisasi ini, langkah berikutnya dari panitia musorkot apa nih? Langkah berikutnya panitia akan membuka waktu pendaftaran bagi mereka-mereka yang berminat untuk menjadi calon ketua umum KONI dan dibuka tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 hari kerja
Bulan? Dimulai pukul 10 sampai pukul 16 Desember, Bulan 1 Desember. sampai tanggal 11. Ya. Secara menyeluruh Pak, semua cabur sudah memahami mekanisme atau bagaimana nih Pak Dudi? Sosialisasi tujuannya menjelaskan kepada mereka. Kalaupun ada yang belum jelas kita sampaikan, mereka bisa membaca catatan apa yang diinginkan oleh mereka, ya. Tapi paling tidak kewajiban itu kita sampaikan ke mereka sepenuhnya, termasuk kondisi terakhir yang didapat informasi dari panitia, oleh panitia dari mereka, beberapa institusi atau orang yang ingin menyampaikan hal terkait musyawarah itu. Dan tadi ada juga video conference ya, video arahan dari Pak Sekda yang menjadi guidance panitia dalam rangka pelaksanaan teknis nanti, baik secara tatap muka maupun secara virtual. Kalau memungkinkan kita ingin tetap menggunakan opsi yang pertama dalam tatap muka, ya. Dengan pembatasan ya Pak? Tentunya dengan pembatasan sesuai dengan standar operasional yang diberikan oleh tim gugus tugas COVID itu. Ya. Secara menyeluruh Pak, untuk peserta musyawarah yang tengah dilakukan sosialisasi, adakah cabur-cabur yang masih belum selesai mengurusi ke organisasinya atau bagaimana Pak? Ya, database yang saya miliki ada sekian cabur ya. Ada hampir seluruhnya clear. Ada beberapa cabur yang memang masa baktinya nih habis di bulan November ini nih. Ya. Jadi saya ingatkan kepada mereka untuk segera melakukan rekonsolidasi. Bisa dalam berupa konsolidasi langsung muscap atau dengan upaya lain perpanjangan masa bakti. Ya. Ya, gitu. Berarti hingga saat ini, hingga menuju akhir bulan November, persiapan musyawarah sudah berapa persen Pak? Saya kira progresnya ya 80% lah. Materi juga sudah kita siapkan, tinggal nanti kita berikan kepada peserta H-7 sesuai dengan amanat ADART. Jadi kita nggak akan berikan di hari H ya. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk mempelajari nih materi yang kita siapkan untuk tahu lebih detail. Itu. Baik. Terima kasih Pak Dudi. Sama-sama Mas Haji. Ya. Kami untuk melaporkan dan